Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan. Semoga menjadikan berkah, berlimpah dan karunia-Nya senantiasa bersama kita semua. Salawat dan salam kita tujukan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga memberikan manfaat dan syafaat kepada kita semua di akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa dan salam bahagia untuk kita semua. Amin. Sebelumnya mohon maaf, kenapa saya berada di sini untuk hanya sekedar ingin menyampaikan beberapa kalimat yang dirasa sungguh sangat membuat sesak dada ini yang tiada henti, bahkan semakin menyesakkan yang entah kapan akan berakhir. Menyikapi dari segala problema, persoalan yang kita rasakan bersama, sungguh sangat miris dan memprihatinkan kita semua. Saya di sini bicara ingin menyampaikan bukan hanya sekedar sebuah unek-unek atau curhat, tetapi mungkin adalah suatu kewajaran yang selama ini diam, tidak berbuat apa-apa, atau misalnya belum peduli dengan sesuatu hal yang sifatnya sangat urgensial. Dan saya di sini bicara sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu yang merasakan betapa sakit pedihnya yang dirasakan dalam kondisi sekarang ini. Kekhawatiran semakin lama menumpuk dan menjelma menjadi sebuah bongkahan yang apakah itu akan membludak, meledak, atau apalah yang sebenarnya tidak saya harapkan. Justru saya berharap dalam sebuah hal yang sudah menjadi bongkahan-bongkahan ini pada titik akhirnya menjadikan sesuatu yang sifatnya lumer dan bersedia serta mau menerima keadaan ini. Dengan apa? Dengan adanya perubahan yang signifikan pada sebuah keadaan yang semakin kepada ke arah kebaikan. Di sini kita tahu semua, mengetahui semua, memahami semua betapa rumitnya persoalan-persoalan yang sedang dialami kita semua. Dan persoalan ini bukan hanya menuntut satu golongan pribadi atau kelompok apapun. Karena ini nggak bisa diselesaikan kalau hanya satu kelompok, satu golongan atau bahkan pribadi sekalipun. Tapi ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Baik itu unsur apapun, baik itu kelompok apapun, baik itu pribadi apapun. Kita tidak boleh egois. Kita jangan merasa diri kita sudah hebat. Oke, kalau memang kita merasa sudah hebat, sudah apa yang bisa dilakukan dan apa yang menjadi penyelesaian? No, tidak ada. Lalu hanya sekedar itukah? Cukupkah dengan rasa bangga diri sebagai seorang yang hebat, memiliki harta banyak, jiwa yang luar biasa, katanya kesana kemari, brol, sudah beramal, brol, sudah berbuat sesuatu, brol. Seakan-akan itu sudah menjadikan satu ciri bahwasanya kalian sudah merasa diri hebat. Tapi tidak, saudaraku.
Keberhasilan dalam sebuah negara bukan hanya dicocokkan kepada satu, walaupun titik akhirnya memang satu, yaitu sebagai seorang pemimpin dan pemimpin yang menyelesaikan. Tapi seorang pemimpin juga tidak bisa dia berdiri sendiri dan memutuskan sendiri atas apa yang terjadi. Ini butuh kita semua untuk menyelesaikan persoalan demi persoalan yang sedang dihadapi. Sudah nggak butuh lagi saling menjatuhkan satu sama lain. Sudah nggak perlu lagi kita berbicara menjelek-jelekan yang lain. Dari awal sudah jelas apa yang menjadi problematika negara ini. Saya sebagai seorang perempuan dan memiliki anak serta cucu tidak menuntut banyak terhadap pemerintah atau siapapun. Tapi saya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu hanya ingin melihat bagaimana kehidupan anak cucu menjadikan sejahtera dan baik, serta berakhlak dan bermoral. Itu. Karena perlu kalian ketahui semua. Seorang ibu saat dia mengandung, melahirkan, merawat, menyusui, tak ada permintaan banyak dan doa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu, semoga anak ini menjadikan manfaat bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Menjadi anak yang soleh dan soleha, mampu menjaga harkat martabat diri pribadi, keluarganya, dan negaranya. Itu saja. Dan untuk sampai kepada penjabaran-penjabaran itu, mangga silahkan. Oleh karena itu, ayo kita mulai membuka diri kita pada sesuatu hal yang sifatnya bagaimana caranya untuk menciptakan kebahagiaan itu. Dengan keterbatasan, dengan ketidakmampuan, dan dengan segala sesuatu hal yang sifatnya sangat-sangat sekali minimalis dalam menjalani dan keadaan hidup ini. Kita semua tahu, kita semua menderita, kita semua terluka. Bahkan air mata pun mungkin sudah tidak lagi menguraikan untuk sebagai bukti dan ciri bahwa kita itu sedang berduka, sedang sedih. Tidak cukup. Oleh karena itu, saya di sini hanya bisa mengajak bagaimana untuk paling tidak menyelesaikan persoalan yang terkecil dengan resiko kecil yang mungkin kita masing-masing mampu dan bisa menyelesaikannya. Karena tak ada persoalan atau masalah yang diselesaikan tanpa ada resiko. Dan konsekuensinya jelas harus kita hadapi. Kita semua sama. Berangkat telanjang dan pulang hanya seperangkat pakaian yang menempel di badan ini. Dan saat lahir kita bernama satu, yaitu bayi. Dan setelah pulang kita bernama sama pula, yaitu mayat atau jenazah. Apa yang perlu diperdebatkan? Tidak ada. Tidak ada. Hidup ini sederhana dan sangat sederhana. Tapi jangan dibuat rumit. Sehingga kita terjebak dan tak mampu keluar dari persoalan yang justru kita buat sendiri. Awal satu kita berbohong. Akhirnya kedua, ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya. Karena terpaksa harus menutupi kebohongan 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya itu. Lalu apa yang kita dapatkan dari hasil kebohongan-kebohongan yang diterima? Kita ini punya keluarga.
Kita ini punya sesuatu yang harus kita selamatkan. Diri pribadi kita sebagai makhluk kepada Tuhan. Diri kita sebagai manusia, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai cucu, sebagai teman, sebagai koleha, sebagai atasan, dan sebagai apapun. Itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana pertanggungjawaban kita di kemudian hari kelak. Lalu dari segala reng-rengan apa yang telah saya sampaikan barusan, apakah layak kita ini bersombong diri? Pantas kita ini berbangga diri? Dan jelas yang menyombongkan diri, yang berbangga diri itu adalah salah satu adalah bagian daripada ciri kelakuannya iblis. Kita nggak mau kan? Nggak mau sebagai orang atau manusia yang berteman dengan iblis. Yang dianggap sebagai seorang iblis. Lalu apa sikap kita? Oleh karenanya, wahai saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai, yang saya hormati. Wahai para pejabat, berlakulah amanah. Karena engkau adalah bagian daripada pemimpin yang berhak memberikan pengayoman, perlindungan terhadap warganya. Bukan mempersulit. Dan wahai para pemuka agama, sampaikanlah dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan bisa dimengerti lalu dilaksanakan. Ayo, kita biarkan mereka-mereka yang telah membuat negara ini menjadi gaduh. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun dan jangan sekali mencari kambing hitam. Kita semua salah. Tanda kutip. Kita semua salah. Meskipun kita tahu penzoliman, pendosa, dan pengkhianat harus diselesaikan apapun itu bentuknya. Tapi ayo kita mulai penyelesaian ini dengan berbesar hati, berlegah hati. Satu sama lain disesuaikan dengan kemampuan dan kondisinya kita masing-masing. Kembali kepada aturan yang ada. Kembali kepada konsep-konsep yang telah disepakati. Yang sesuai dengan unsur dan struktural daripada hukum itu sendiri. Jangan coba-coba kita mengalihkan segala sesuatu hal. Dengan hanya ingin mencari pembenaran. Itu salah besar. Dan jangan harap bisa selesai. Dan bisa mendapatkan faedah serta manfaat dan berkah apabila itu tetap dijalankan. Hanya itu saja yang ingin disampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.